Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Prilly Arista dengan NIM 21211101 dari H6P. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan produk bola ubi lumer. Langsung saja ke latar belakang usaha. Ubi ungu adalah salah satu jenis umbi-umbian dari Jepang. Ubi ungu ini biasanya dikonsumsi sebagai camilan. Biasanya orang-orang mengelolanya dengan cara mengukus atau dengan berbagai cara yang lain. Namun di masa sekarang jarang dijumpai produk olahan yang berasal dari ubi ungu ini. Oleh sebab itu, saya membuat inovasi baru yang bertujuan untuk memperkenalkan kembali ubi ungu dengan cara pengolahan yang berbeda dari biasanya. Produk ini disebut dengan bola ubi lumer. Dengan memproduksi camilan yang lezat juga bergizi, dengan harga terjangkau, diharapkan bola ubi lumer ini dapat menjadi makanan tradisional yang tidak kalah eksistensi dengan cemilan kini yang cukup populer dan dapat menjadi makanan tradisional Indonesia yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Melihat potensi tersebut memungkinkan untuk mengembangkan usaha sederhana ini menjadi lebih besar. Selanjutnya, mengenai visi misi dan tujuan saya mendirikan usaha ini. Yang pertama, visi melestarikan makanan khas yaitu ubi agar semakin dicintai dan lebih dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, serta menciptakan produk makanan yang sederhana dan berkualitas serta banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan tampilan yang unik dan menarik. Kemudian misi saya yang pertama, meningkatkan produk dan layanan yang tersedia. Yang kedua, menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas. Yang ketiga, melayani sepenuh hati setiap keinginan dan kebutuhan seluruh konsumen. Yang terakhir, selalu membuat kesan yang baik kepada setiap konsumen serta menerima kritik dan saran atau testimoni dari konsumen. Selanjutnya, tujuan usaha saya mendirikan usaha ini. Yang pertama, membantu para petani yang menanam ubi ungu. Yang kedua, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Dan yang ketiga, memasarkan produk hasil olahan kepada berbagai kalangan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, mengenai gambaran usaha saya mendirikan usaha ini. Bola ubi lumer merupakan usaha industri yang berlokasi di Desa Anggorosari, RT 8 RW 1, Boyolali. Penjualan produk bola ubi lumer ini menggunakan pemasaran dan promosi yaitu media online dan offline yang berpartisipasi dalam pamer makanan lokal untuk menarik pelanggan agar mencoba produk ini. Keunikan dan keunggulan usaha ini yaitu menggunakan bahan yang terjamin kualitasnya untuk menghasilkan rasa yang lezat, memiliki cita rasa yang khas, dan harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Kemudian aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama segmentasi, kedua targeting, yang ketiga positioning. Yang pertama segmentasi. Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografi seperti usia, jenis kelamin, besarnya warga, pendapatan, ras, pendidikan, dan pekerjaan. Untuk lebih spesifiknya yaitu usia. Produk bola ubi lumer ini dapat dikonsumsi dari anak-anak hingga orang dewasa. Yang kedua, jenis kelamin. Produk bola ubi lumer ini dapat dikonsumsi oleh semua jenis kelamin. Yang ketiga, pendapatan. Produk bola ubi lumer ini dapat dibeli oleh konsumen dari golongan menengah ke atas dan golongan menengah ke bawah. Sebab bola ubi lumer ini memiliki harga yang terjangkau untuk golongan menengah ke atas dan golongan menengah ke bawah. Yang terakhir, segmentasi demografi multivariasi. Produk bola ubi lumer ini diarahkan pada segmentasi umur, jenis kelamin, dan pendapatan sehingga produk dapat diterima oleh konsumen dan memberikan kepuasan untuk konsumen. Terlebih untuk para remaja atau orang dewasa yang memiliki hobi mencari makanan-makanan yang unik namun tidak menghilangkan ciri khas negara Indonesia. Yang kedua, targeting. Setiap perusahaan pasti mempunyai target penjualan produksinya. Dalam hal ini, target pemasaran bola ubi lumer adalah anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Hal ini disebabkan karena produk bola lumer memiliki tampilan yang unik dan menarik, serta rasa yang lezat dan bergizi. Yang ketiga, positioning. Inovasi yang saya lakukan adalah menggunakan coklat premium yang terjamin kualitasnya. Hal inilah yang membedakan antara bola ubi lumer saya dengan bola ubi lumer lainnya. Selanjutnya, mengenai analisis 7P. Yang pertama, produk. Produk yang saya jual berupa bola ubi lumer yang dibuat dari bahan baku yang alami dan terjamin kualitasnya. Untuk kemasan produk yang akan diterima oleh konsumen adalah kemasan plastik nika yang terdapat logo usaha dan nama usaha, serta keterangan nomor kontak yang dapat dihubungi apabila ingin memesan kembali. Yang kedua, price atau harga. Harga yang ditawarkan untuk produk bola ubi lumer kepada konsumen ialah 1.000 per pieces. Konsumen dapat membeli bola ubi lumer ini dengan nominal semau mereka. Ketiga, place atau tempat produksi untuk bola ubi lumer di rumah pribadi yang beralamat di Desa Anggorosari, RT 8 RW 1, Kecamatan Boyolali.
Untuk lokasi penjualan, produk bola ubi lumer ini akan berjualan di teras rumah pribadi. Yang keempat, promotion atau promosi. Untuk mempromosikan produk bola ubi lumer ini, saya menggunakan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan media sosial. Yang kedua, membuat iklan di platform media sosial. Yang ketiga, menggunakan diskon atau kupon untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam pameran makanan lokal untuk menunjukkan produk kepada banyak orang. Yang kelima, people atau orang. Saya selaku pemilik dan penjual dituntut untuk selalu ramah, sopan, dan rapi. Selain itu, ketelitian dalam melayani konsumen juga sangat diperlukan. Hal lain yang saya perhatikan adalah harus selalu siap siaga dalam melayani dan menanggapi segala kebutuhan konsumen. Yang keenam, proses. Bola Ubi Lumer melayani dan menerima pemesanan produk melalui online dan offline. Bola Ubi Lumer memiliki peralatan sesuai dengan kebutuhan produksi. Namun menurut saya peralatan yang ada belum cukup lengkap. Akan tetapi dengan keterbatasan peralatan, Bola Ubi Lumer berusaha untuk tetap memberikan produk yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Dalam segi pelayanan konsumen, pemilik mengambil bola ubi lumer dengan penjepit roti agar bola ubi lumer tetap bersih. Menurut tanggapan konsumen, bola ubi lumer melayani dengan cepat, baik pembelian langsung maupun pembelian melalui online. Bola ubi lumer juga melayani jasa delivery untuk memudahkan konsumen dalam mendapatkan produk bola ubi lumer ini. Yang terakhir, physical hygiene. Pemilik secara berkala membersihkan lokasi usaha untuk menjaga kebersihan tempat agar menghindari kerusakan pada produk-produk yang dijual, serta menambah kenyamanan konsumen saat melakukan transaksi pembelian produk. Dengan penataan produk yang rapi, dengan nama dan harga produk, memudahkan konsumen dalam memilih dan mengetahui informasi produk yang tersedia. Selanjutnya, analisis SWOT. Produk bola ubi lumer ini memiliki beberapa kekuatan. Yang pertama, memiliki tampilan yang unik dan menarik. Yang kedua, harga yang sangat terjangkau bagi semua kalangan. Yang ketiga, terdapat layanan sistem pemesanan online. Dan yang terakhir, lokasi outlet yang letaknya strategis. Akan tetapi, produk bola ubi lumer ini memiliki kelemahan. Yang pertama, bahan baku yang relatif berfluktuasi harganya. Yang kedua, banyaknya pesaing. Dan yang terakhir, tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Selanjutnya, produk bola ubi lumer ini juga memiliki beberapa peluang. Yang pertama, memanfaatkan teknologi yang semakin canggih untuk memperluas jangkauan pasar. Yang kedua, dukungan pemerintah terhadap pelestarian usaha makanan tradisional khas daerah. Yang terakhir, terdapat kecenderungan selera masyarakat yang semakin menyukai makanan tradisional. Yang terakhir, ancaman. Produk bola ubi lumer ini memiliki beberapa ancaman. Yang pertama, adanya pedagang tradisional yang berkeliling menjualkan dagangan dengan harga yang lebih murah. Yang terakhir, pesaing yang meniru konsep berjualan serta konsep produk. Kemudian, analisis organisasi dan manajemen dimulai dari struktur organisasi, nama usaha Bola Ubi Lumer, bentuk usaha perseorangan, lokasi di Boyolali, nama pemilik saya sendiri yaitu Dita Aprilia Arista. Kemudian alamat Anggorosari RT 8 RW 1 Kecamatan Boyolali, status pemilik usaha, pemilik usaha. Selanjutnya, untuk perizinan. Untuk perizinan usaha bola ubi lumer ini hanya memerlukan SIUP sebelum melakukan produksi. Bola ubi lumer juga akan mengurus perizinan kepada ketua RT setempat beserta warga yang tinggal di sekitar lokasi usaha. Yang terakhir, kegiatan praoperasional. Kegiatan operasional merupakan kegiatan yang harus kita rancang sebelum memulai suatu usaha. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebelumnya, yaitu melakukan target pasar secara langsung, melihat dan menganalisis target yang ingin dibidik, menyusun perencanaan produk, rencana penjualan, tenaga kerja, dan melihat seberapa besar modal yang harus dikeluarkan untuk membuka usaha ini. Selanjutnya, aspek produksi. Aspek produksi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, jenis produk, yang kedua, komposisi produk, dan yang terakhir, proses produk. Yang pertama, jenis produk. Jenis produk yang dibuat dalam usaha ini adalah bola ubi lumer dengan varian isi coklat. Kemudian komposisi produk terdapat beberapa produk. Yang pertama, ubi ungu, yang kedua tepung maizena, yang ketiga tepung terigu, yang keempat garam, yang kelima vanili, yang keenam gula, yang ketujuh tepung panir, yang kedelapan isi coklat, dan yang terakhir minyak goreng. Langsung saja ke proses produksi. Yang pertama, kukus ubi dengan waktu kurang lebih 25 menit. Yang kedua, angkat ubi. Selanjutnya, pindahkan ke wadah untuk ditumbuk dan masukkan bahan yang telah saya sebutkan tadi sampai tercampur rata, kecuali untuk bahan tepung panir dan mesis coklat.
Yang ketiga, setelah semua bahan tercampur rata, bulatkan ubi sesuai ukuran yang diinginkan dan masukkan bis coklat ke dalamnya. Yang keempat, larutkan 5 sendok makan tepung terigu dengan 1 gelas air. Yang keenam, celupkan ubi ungu yang sudah dibulatkan satu persatu. Kemudian, gulingkan ke tepung panir hingga semua ubi tertutupi dengan tepung panir. Terakhir yaitu goreng ubi sampai matang dengan api sedang. Setelah matang, gulai ubi lumer siap dinikmati. Yang terakhir, aspek keuangan. Aspek keuangan di sini terbagi menjadi beberapa, yaitu sumber keuangan, kebutuhan investasi, kebutuhan modal kerja seperti bahan baku dan bahan tambahan, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Untuk sumber keuangan sendiri, dalam memulai bisnis ini saya membutuhkan modal awal sekitar 2 juta. Untuk kebutuhan investasi, kebutuhan modal kerja seperti bahan baku dan bahan tambahan sudah saya rincikan di dalam PPT. Untuk laporan laba rugi saya menghitungnya per 1 tahun. Untuk pendapatan per tahun saya mendapatkan 78 juta. Kemudian untuk biaya bahan baku menghabiskan dana 9.228.000. Selanjutnya biaya perlengkapan menghabiskan 480. Biaya lain-lain menghabiskan 5.460. Untuk total biaya operasi menghabiskan 15.168. Kemudian laba bersih yang saya dapatkan yaitu 62.832.000. Yang terakhir, laporan perubahan modal. Untuk modal awal saya mengeluarkan uang 2 juta. Kemudian laba bersih yang saya dapatkan yaitu 62.832. Untuk modal akhir totalnya 64.832. Sekian presentasi produk Gula Ubi Lumer, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.